Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Nah, di sini kita akan lanjut pembahasan kita, yaitu mengenai pembahasan soal tes CPNS, tes SKD untuk materi TWK. Nah, di paket 1 part 1 kita sudah bahas materi TWK 1 sampai 7 nomor. Nah, sekarang kita akan lanjut paket 1 part 2. Nah, di sini kita akan lanjut ke soal berikutnya. Jadi yang belum ikuti part 1 silakan lihat video sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa soal berikutnya. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Moral pembangunan bangsa, C. Perjanjian luhur bangsa, D. Jiwa kepribadian bangsa, E. Dasar negara. Nah, jadi jawabannya ya E. Dasar negara. Nah, jadi kita harus pahami bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Nah, jadi jelas ya jawabannya E, dasar negara. Kita lanjut ke soal berikutnya. Inti dari pelaksanaan HAM sebenarnya adalah A. Kebebasan terbatas, B. Kebebasan dalam keterkaitan, C. Kebebasan sebanyak mungkin, pembatasan sesedikit mungkin, D. Kebebasan sebanyak mungkin, pembatasan seperlu mungkin, E. Kebebasan mutlak tanpa dapat diganggu-gugat. Nah, jadi kira-kira jawabannya ya E. Kebebasan mutlak tanpa dapat diganggu-gugat. Nah, perlu kita pahami bahwa HAM merupakan kebebasan dasar manusia yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, jadi jelas ya jawabannya E. Soal berikutnya. Kedudukan Pancasila dalam kaitannya dengan pengaruh budaya asing adalah A. Sebagai penangkal, B. Merupakan jiwa dan kepribadian bangsa, C. Sebagai dasar negara, D. Sebagai filter atau penyaring, E. Sebagai pedoman hidup bangsa. Nah, jadi kira-kira jawabannya ya D. Sebagai filter atau penyaring. Nah, jadi jelas ya. Di sini Pancasila ketika dikaitkan dengan pengaruh budaya asing, tentu kedudukan Pancasila di sini dapat menyaring atau memfilter budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, lanjut. Secara formal, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945, E. 5 Juni 1945. Nah, jadi kira-kira jawabannya ya C. 18 Agustus 1945. Nah, jadi jangan sampai tertukar. Kita harus pahami, atau teman-teman harus pahami ya, bahwa Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Nah, jadi jelas ya, di sini jawabannya C, 18 Agustus 1945. Oke, kita ke soal berikutnya. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Dasar kenegaraan, C. Dasar beragama, D. Dasar ketatanegaraan, E. Dasar kebudayaan. Nah, jadi jawabannya ya A. Nah, jadi
perlu kita pahami bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara seperti tersebut di atas sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, jadi jelas ya jawabannya A. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Secara ilmiah populer, Pancasila dapat dikaji karena memiliki syarat-syarat ilmiah sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali A. Objek, B. Metode, C. Sistem, D. Empirisme, E. Semua jawaban benar. Nah, jadi jawabannya ya D. Empirisme. Nah, jadi yang ditanyakan di sini kecuali. Nah, perlu kita pahami bahwa syarat-syarat ilmiah Pancasila antara lain itu ada 4. Yang pertama, berobjek, bermetode, bersistem, dan universal. Nah, jadi jelas ya di sini jawabannya D. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem filsafat bila A. Sila-sila Pancasila itu harus kita lihat sebagai satu rangkaian kesatuan. B. Harus kita pahami sebagai totalitas. C. Susunan dan bentuknya hierarkis, piramida. D. Semua jawaban benar. E. A dan B benar. Nah, kira-kira jawabannya ya D. Nah, kuncinya ketika menemukan soal seperti ini dengan pilihan jawaban seperti ini. Nah, jadi teman-teman langsung saja jawab itu D. Dan perlu kita pahami bahwa falsafah atau filsafat Pancasila adalah kekhasan dari Pancasila, yaitu sila-sila dari Pancasila itu harus kita lihat sebagai satu rangkaian kesatuan. Harus dipahami sebagai satu totalitas yang susunan dan bentuknya hierarkis, piramidal sebagai suatu sistem Pancasila. Nah, jadi semua jawaban benar. Jawabannya D. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti A. Penyebaran agama dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. B. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan. C. Tersedia tempat ibadah semua umat beragama dan berdekatan. D. Setiap orang boleh berpindah dan berganti agama setiap saat jika dihendaki. E. Aktivitas internal dan antar umat beragama serta pemerintah. Nah, jadi jawabannya ya E. Menghargai aktivitas internal dan antar umat beragama serta pemerintah. Nah, jadi teman-teman harus pahami bahwa toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti menghargai aktivitas internal dan antar umat beragama serta pemerintah sehingga tercipta susunan yang tenang atau tercipta suasana yang tenang, damai dan tentram dalam kehidupan beragama, termasuk dalam melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Nah, jadi jelas ya jawabannya E. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Toleransi antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu dikembangkan untuk mewujudkan A. Tanggung jawab sebagai umat beragama berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Kesadaran beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Tanggung jawab sebagai umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkewajiban untuk selalu mengadakan hubungan antar manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. E. Kesadaran akan hidup yang rukun. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya ya B. Kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi sikap toleransi antar umat beragama, saling pengertian, saling hormat menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu kita kembangkan, terutama dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi jelas ya jawabannya B. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Sikap toleransi perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kaitannya dengan agama maupun budaya, terutama dalam rangka
A. Mewujudkan kerukunan hidup. B. Memajukan kehidupan bersama. C. Menghadapi pengaruh global. D. Mempercepat proses pembangunan. E. Memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi jawabannya ya A. Mewujudkan kerukunan hidup. Nah, perlu kita pahami bahwa sikap toleransi umat beragama, saling pengertian, saling hormat menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan bekerja sama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu terus dikembangkan, terutama guna mewujudkan kerukunan umat beragama. Hal ini merupakan penjawatan sila 1 dari Pancasila. Nah, jadi jelas ya. Jawabannya A. Mewujudkan kerukunan hidup. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya, nomor 18. Asas demokrasi Pancasila telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu kala, terutama dalam wujud A. Gotong royong membangun desa. B. Kerjasama dalam bidang pertanian. C. Hubungan kekeluargaan yang akrab. D. Menghormati HAM. E. Musyawarah untuk mufakat. Nah, ya jadi jelas ya jawabannya E. Musyawarah untuk mufakat. Nah, harus kita pahami bahwa asas demokrasi Pancasila dalam aspek politik merupakan demokrasi yang menganut sistem pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan, musyawarah untuk mencapai mufakat dengan iktikad baik, musyawarah dilakukan dengan akal sehat, dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi jelas ya jawabannya E. Lanjut kita ke soal berikutnya. Kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia merupakan bukti dari dihayati serta diamalkannya secara murni A. Pancasila. B. Sila 1 Pancasila dan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. C. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. D. Bhinneka Tunggal Ika. E. Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasti dilema. Jadi jawabannya adalah ya B. Sila 1 Pancasila dan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengapa bisa? Silakan disimak pembahasannya. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan perwujudan dari sila 1 Pancasila dan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi jelas ya di sini jawabannya B. Nah, lanjut. Kerukunan umat beragama dilakukan dengan mengembangkan sikap A. Menghormati agama lain dengan tetap teguh melaksanakan agama sendiri. B. Menghormati orang lain jika dirasa perlu. C. Jika perlu masuk agama lain. D. Saling memaafkan jika bertemu. E. Saling pengertian. Nah, jadi di sini jelas ya jawabannya A. Menghormati agama lain dengan tetap teguh melaksanakan agama sendiri. Nah, jadi kerukunan umat beragama dilakukan dengan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap teguh melaksanakan agama sendiri. Nah, hal ini merupakan perwujudan sila 1 dari Pancasila. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi oleh semangat kekeluargaan adalah dengan A. Mengutamakan urusan golongan yang berkuasa. B. Mempertahankan pendapat golongan yang sepaham. C. Meninggalkan ruangan rapat karena berbeda pendapat. D. Menghormati pendapat yang disampaikan. E. Melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, jadi di sini jelas ya jawabannya E. Melaksanakan hasil putusan bersama. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang adalah kumpulan surat A. Does Dekker. B. Multatuli. C. Cutnyakdin. D. R.A. Kartini. E. Abendanon. Nah, jadi jelas ya jawabannya D. R.A. Kartini ya. Kita ke soal berikutnya.
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar A. Hadiah Jepang, B. Gencatan senjata, C. Perjuangan diplomasi, D. Kemenangan rakyat Indonesia, E. Dukungan PBB. Nah, jadi jelas ya jawabannya D. Kemenangan rakyat Indonesia. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Tanam paksa yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19 di Indonesia merupakan perwujudan dari A. Dehumanisme masyarakat Jawa, B. Bekerja sama dengan Belanda, C. Kesombongan Belanda, D. Pola perdagangan VOC, E. Usaha Belanda menguasai Indonesia. Nah, jadi jelas ya A. Dehumanisme masyarakat Jawa. Lanjut kita ke soal nomor 25. Belanda pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1596 di A. Banten, B. Sunda Kelapa, C. Samudra Pasai, D. Demak, E. Tuban. Nah, jadi jelas ya jawabannya A. Banten. Nah, jadi Belanda pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1596 di Banten. Nah, lanjut. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 lahir karena A. Dihapuskannya Pancasila sebagai dasar negara, B. Dimulai gerakan Manipul Yusdek, C. Diselamatkannya dasar negara Pancasila, D. Gagalnya konstitusi membuat undang-undang dasar baru, E. PKI mulai bangkit. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah D. Nah, jadi alasan lahirnya dekret presiden itu gagalnya membuat undang-undang dasar baru. Nah, lanjut. Berikut ini negara yang menganut sistem pemerintahan kabinet parlementer kecuali A. Australia, B. India, C. Jepang, D. Amerika Serikat, E. Kanada. Nah, jadi jelas ya jawabannya D. Amerika Serikat. Jadi yang ditanyakan kecuali berarti yang tidak menganut sistem pemerintahan kabinet parlementer. Nah, kita ke soal yang berikutnya. Bangsa Indonesia ikut serta menjadi anggota organisasi regional ASEAN. Nah, tujuan utama organisasi ini adalah A. Mengadakan pertahanan bersama untuk menghadapi pengaruh komunis, B. Mempercepat pertumbuhan ekonomi antar negara, C. Membentuk suatu aliansi baru sehingga mempunyai peranan penting dalam percaturan politik di tingkat internasional, D. Menciptakan stabilitas di wilayah Asia Tenggara, E. Membentuk wilayah ekonomi bersama. Nah, jadi jelas ya jawabannya ya D. Menciptakan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Nah, jadi tujuan utama dari organisasi ini yaitu menciptakan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Nah, jadi kurang lebih itulah contoh soal TWK untuk tes SKD, CPNS untuk materi TWK. Jadi di sini pada paket 1 ini ada kurang lebih 28 nomor materi TWK. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini.